Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami mengambil tema tentang penerapan nilai agent dengan judul penggunaan nilai dan vektor agent dalam mendeteksi akun bot di media sosial Instagram yang diampu oleh Bapak Muhammad Agung, Sarjana Pendidikan Magister Sains yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Nadia Molivia Zahra dengan NIM 24031160537. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan NIM 24031160480. Perkenalkan, saya Zakina Aulia dengan NIM 24031160373. Nah, di sini kita semua sudah tahu bahwa Instagram rentan disusupi oleh akun bot yang dapat mengganggu interaksi pengguna. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk mendeteksi akun bot yang mengganggu pengguna. Dalam hal ini, digunakan nilai dan vektor agent untuk mendeteksi pola akun bot secara akurat. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pendekatan nilai dan vektor agent guna menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat. Kemudian langkah-langkah untuk penelitiannya. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan juga normalisasi data. Di mana di sini kita akan mencari beberapa akun Instagram, kemudian kita lihat dan ambil beberapa variabel, contohnya seperti jumlah like, follow, dan juga following. Nah, itu kemudian dinormalisasikan. Kemudian yang kedua yaitu matriks kovariansi dan juga dekomposisi eigen. Setelah mendapatkan data, kemudian diubah menjadi matriks, matriks tersebut diubah menjadi kovariansi dan juga dekomposisi eigen. Hal ini adalah untuk memperoleh nilai dan vektor eigen sebagai dasar pembentuk komponen utama. Yang ketiga yaitu seleksi dan juga proyeksi komponen utama. Dua komponen utama yang telah diambil disebut PC1 dan juga PC2 dipilih berdasarkan nilai eigen yang telah ditemukan itu adalah nilai tertinggi. Yang terakhir yaitu identifikasi pola dan juga deteksi akun bot, di mana akun yang memiliki nilai proyeksi menyimpang dicurigai sebagai akun bot. Nah, di sini kami mengambil 3 akun, yaitu A1, A2, dan juga A3 dengan fitur pencarian di Instagram, di mana diperoleh 5 variabel, yaitu like, komentar, followers, following, dan juga postingan. A1, A2, dan A3 memiliki data jumlah variabel seperti yang sudah ada di layar. Nah, kemudian kita ubah data-data tersebut menjadi bentuk matriks, yaitu sudah ada di gambar, yaitu X sama dengan 006, 290, dan seterusnya seperti yang sudah ada di layar. Kemudian setelah matriks diperoleh, kita cari min dan juga standar deviasi. Hal ini ditujukan agar sebagai untuk mempermudah kita mencari normalisasi matriks. Rumusnya yaitu untuk min, yaitu min J sama dengan 1 per N, sigma 1 sampai sigma 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N, X dikali XIJ, di mana min J adalah nilai min dari kolom J, XIJ adalah nilai fitur ke J pada data ke I, dan N adalah jumlah total data, yaitu jumlah barisnya, di mana itu ada 3. Kemudian sigma J untuk mencari standar deviasi yaitu sama dengan akar 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N, XIJ dikurangi min J dikuadratkan, di mana sigma J adalah standar deviasi dari fitur ke J, XIJ adalah nilai fitur ke J pada data ke I, mu J sama dengan min dari fitur J, dan juga N adalah jumlah data. Nah, dengan rumus yang tadi, setelah dihitung adalah memiliki min dan juga standar deviasi yang sudah tertera di layar.
Nah, setelah mendapat nilai min dan juga standar deviasi, kita menormalisasikan data dengan rumus ZIJ sama dengan XIJ dikurangi mu J dibagi dengan sigma J. ZIJ adalah nilai standar dari fitur ke J pada akun ke I. Mu J adalah rata-rata dari seluruh data di kolom J atau fitur ke J. Kemudian sigma J adalah standar deviasi dari kolom J. Nah, di layar adalah nilai normalisasi data yang telah dihitung dengan rumus di layar. Selanjutnya, ialah matriks kovariansi dan dekomposisi agent. Yang pertama, pembentukan matriks kovariansi. Matriks kovariansi sendiri merupakan matriks persegi yang berisi nilai-nilai kovariansi antar setiap pasangan fitur atau variabel dalam dataset. Nilai ini nantinya akan digunakan untuk menentukan korelasi antar variabel dan menentukan arah penyebaran terbesar. Nah, selain itu, matriks konvariansi digunakan dalam proses dekomposisi agent dengan rumus C sama dengan 1 per N dikurang 1 dikali Z pangkat T dikali Z, yang diperoleh matriks 5 kali 5 yang sama seperti yang sudah tertera di dalam layar. Nah, matriks tersebut menunjukkan korelasi antar variabel secara berurutan baris dan kolom, yaitu like, komentar, followers, following, dan postingan. Bisa dilihat seperti pada baris kedua, kolom pertama adalah kolom antara like dan komentar. Selanjutnya, dekomposisi agent. Setelah kita selesai mencari matriks kovariansi C, kemudian kita akan mendekomposisikan agent tersebut dengan rumus C dikali V sama dengan lambda dikali V. Nah, penggunaan rumus ini digunakan untuk menemukan nilai lambda dan V untuk matriks C, di mana agent V menunjukkan arah variansi terbesar data dan nilai agent lambda menunjukkan besarnya variansi dalam arah tersebut. Dalam layar sudah tertera hasil dari nilai agent dan hasil dari vektor agent, di mana nilai tersebut sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dari sini dapat disimpulkan bahwa komponen pertama PC1 dan komponen kedua PC2 memiliki kontribusi terbesar dalam menjelaskan variasi data, menjelaskan kombinasi linear dan fitur asli, seperti like, komentar, followers, following, atau postingan, yang paling mewakili arah penyebaran data. Setelah memperoleh vektor agent utama, kita memproyeksikan data yang telah dinormalisasi ke arah PC1 dan PC2 dengan rumus Y sama dengan Z dikali V1 yang menghasilkan Y dan Y2 seperti pada dalam layar. Selanjutnya, setelah mengetahui nilai Y dan Y2, maka kita akan melakukan identifikasi pola dan deteksi untuk akun bot. Di sini kita menggunakan analisis PCA untuk mereduksi kompleksitas data serta menonjolkan perbedaan atau kesamaan antar akun. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, A1 terletak di PC1 dengan nilai kurang lebih sama dengan 1,7, untuk PC2 kurang lebih 0,3, untuk AK2 terletak di titik koordinat dengan PC1 kurang lebih negatif 3,1 dan PC2 kurang lebih 0,02. Sedangkan untuk A3 terletak di koordinat PC1 kurang lebih 1,4 dan PC2 kurang lebih negatif 0,3. PC1 merupakan komponen utama yang paling banyak menjelaskan keragaman data, sedangkan PC2 menunjukkan variasi tambahan.
Setelah menemukan titik koordinatnya dan memindahkannya dalam grafik, diketahui jika nilai positif tinggi pada PC 1, yaitu di A1 dan A3 menunjukkan adanya kesamaan perilaku. Sedangkan nilai negatif terbesar di A2 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Lalu untuk A1 dan A3 menunjukkan perbedaan kecil, sedangkan A2 mendekati 0, yang menandakan posisinya netral terhadap PC 2. Maaf Zakina, sepertinya masih ke mute. Selanjutnya yaitu interpretasi dan diskusi. Yang kita dapat ada 4 poin. Yang pertama, akun A1 dan A3 memiliki nilai positif cukup tinggi, yaitu 1,717 dan 1,4110, yang menandakan bahwa keduanya memiliki karakteristik yang serupa. Poin kedua, yaitu A2 memiliki nilai negatif ekstrim, yaitu min 3,128, yang berbeda drastis dengan A1 dan A3 dalam ruang PC1. 3. Akun A1 dan A3 memiliki kemiripan baik dalam PC1 maupun PC2, sehingga diasumsikan sebagai akun dengan perilaku natural. Yang keempat, akun A2 memiliki perbedaan signifikan baik pada PC1 maupun PC2 dengan akun lainnya yang menunjukkan bahwa A2 tidak terlibat dalam pola interaksi sebagaimana akun normal. Nah, dari interpretasi dan juga diskusi tadi dapat disimpulkan dua hal, yaitu di mana akun yang disebut A1 dan juga A3 kemungkinan besar merupakan akun asli atau akun yang menunjukkan pola perilaku normal. Hal ini karena nilai dari vektor eigennya itu mirip. Kemudian akun A2 menunjukkan penyimpangan signifikan dari pola yang umum, sehingga dapat dicurigai sebagai akun bot. Nah, saran untuk semuanya, yang pertama ada dalam penelitian harus memahami dasar dalam aljabar linier elementer sebelum menggunakan konsep nilai dan vektor agent. Yang kedua, disarankan menggunakan batuan software lain seperti Python, R, atau MATLAB untuk memudahkan perhitungan dengan nilai yang besar. Yang terakhir, penting untuk menjaga etika penelitian dan melindungi data pribadi pengguna selama proses analisis. Selanjutnya, untuk rekomendasi pada penelitian-penelitian yang akan datang, yang pertama, jika ingin mengembangkan pada penelitian sama, bisa difokuskan pada penguatan ketahanan metode agent terhadap bot cerdas yang dirancang menghindari deteksi spektral. Bisa juga melakukan penelitian untuk mengeksplorasi bot lintas platform seperti Instagram, Telegram, dan TikTok menggunakan pemodelan multi-layer network. Lalu untuk rekomendasi yang terakhir, dengan menggunakan vector agent dan nilai agent untuk mendeteksi bot dapat digunakan pada media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Telegram karena ketiganya membentuk jejaring interaksi yang dapat dimodelkan sebagai graf. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 9 sampaikan mengenai penelitian
penggunaan metode agent dan nilai agent dalam mendeteksi akun bot pada Instagram. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja kah? Sudah kan ya? Hore! Apa, Farul?